Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya Oki Ariadna Valeri akan menjelaskan tentang materi yang saya buat dengan judul pemetaan daerah rawan longsor di daerah Riau menggunakan machine learning. Materi yang saya buat berkaitan erat dengan SIG. Seperti yang kita ketahui, bencana longsor sering terjadi di Indonesia, khususnya daerah-daerah musim penghujan. Kondisi tektonik di Indonesia yang membentuk morfologi tinggi, pepatahan batuan vulkanik yang mudah rapuh, juga didorong dengan iklim di Indonesia yang tropis basah, yang menyebabkan tanah longsor semakin meningkat. Juga ditunjang dengan adanya degradasi perubahan tata guna lahan di akhir-akhir ini, sehingga menyebabkan tanah longsor menjadi semakin meningkat. Menurut dari data Bapeda Kabupaten Kampar, berupa RT RW di daerah Kampar sering terjadi bencana tanah longsor, khususnya di jalan penghubung antara Riau dan Sumatera yang berada di kawasan Kecamatan 12 Kota Kampar, dan juga ini diperkuat dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Riau atau BPBD Riau, yaitu pada tahun 2016. Jadi penelitian ini tujuannya untuk memetakan daerah rawan longsor menggunakan metode machine learning dengan algoritma random forest, sehingga diperoleh peta persebaran wilayah ketentuan tanah longsor yang penting sebagai acuan dalam melakukan mitigasi lanjut di daerah Kabupaten Kampar tersebut. Seperti kita lihat, penelitian terdahulu yang pernah ditulis oleh Yermia Alfa Subietio, yaitu pada tahun 2018 dengan judul Kombinasi Algoritma Spatial Autocorrelation dan Algoritma C5.0 untuk mendeklarasi daerah rawan longsor di Pulau Jawa dengan menggunakan metode machine learning. Dengan hasil yang diperoleh dari model hotspot, terlihat distribusi longsor memusat pada atribut tutup lahan dan menghasilkan akurasi model 84%. Untuk model cosplay area, terlihat adanya pemusatan pada satu atribut pemicu longsor. Akurasi ini sebesar 71,66%. Untuk metode tekniknya, di sini data yang digunakan dalam prediksi persebaran longsor itu ada kemiringan, tutup lahan, elevasi, kurvatur, dan juga NDVI. Untuk tahapan algoritma di sini yaitu NDVI atau Normalized Difference Vegetation Index. Ini digunakan untuk memastikan kerapatan area penghijauan. Kemudian yang kedua, di sini ada analisis morfologi. Ini merupakan fenomena permukaan yang multiskala dan kontinu untuk dapat mendefinisikan sebagai tingkat perubahan turunan utama seperti gradien kemiringan ataupun aspek pada satu arah. Kemudian tahap ketiga itu ada tutup lahan. Tutup lahan ini menampilkan penampakan material fisik di permukaan bumi untuk menggambarkan keterkaitan antara proses alami dan juga proses sosial. Kemudian yang terakhir di sini ada random forest yang berperan sangat penting sebagai algoritma pembelajaran mesin yang sering digunakan dalam penginderaan jauh. Sifatnya di sini adalah non parametrik, digunakan untuk klasifikasi dan rekreasi serta menentukan variabel penting. Nah, yang terakhir di sini seperti kita lihat ada 3 gambar pemetaan daerah rawan longsor. Yang pertama ini ada peta NDVI. Pada peta NDVI di sini mengindikasikan daerah rawan longsor akibat kurangnya vegetasi. Kemudian pada contoh peta yang kedua dan yang ketiga, di sini ada kemiringan dan elevasi. Nilai kemiringan yang relatif tinggi di sini menyebabkan daerah rawan longsor menjadi semakin meningkat. Seperti yang dapat kita lihat pada peta elevasi,
Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.